Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang kisah game horor yang cukup terkenal, yaitu game Evil Nun. Tentunya kalian para pecinta game horor sudah tidak asing dengan nama game Evil Nun. Game Evil Nun ini pertama kali dirilis pada bulan Agustus tahun 2018. Akan tetapi pada saat itu game ini belum komplit dan masih banyak update-update untuk chapter-chapter berikutnya. Game ini masih sangat populer sampai sekarang. Bahkan banyak para YouTuber gaming terkenal yang memainkan game Evil Nun ini. Tapi tahukah kalian kalau kisah game Evil Nun ini sebenarnya terinspirasi dari kisah nyata tentang seorang anak yang dikira adalah seorang anak iblis. Kejadian ini berada di sebuah kota terpencil di negara Inggris. Dikisahkan di sebuah malam di musim dingin, seorang kepala biara menemukan seorang bayi di depan pintu biaranya. Kemudian anak tersebut dibawa kepada para biarawati. Ketika dilakukan pengecekan, ternyata anak tersebut berjenis kelamin wanita dan juga terdapat sebuah tanda lahir berbentuk salib tetapi dengan posisi yang terbalik. Para biarawati pun sangat kaget dan mereka menyangka bahwa anak ini adalah anak iblis. Para biarawati mencoba untuk membunuh bayi perempuan tersebut, akan tetapi tindakan mereka itu diketahui oleh kepala biara. Sang kepala biara pun menutupi tanda lahir anak tersebut dan memutuskan untuk merawat anak itu sendiri. Kepala biara tidak berpikir yang aneh-aneh kepada anak tersebut dan dia menganggap tanda lahir itu adalah hal yang tidak sengaja terjadi. Singkat cerita, anak itu dibesarkan di biara itu meskipun sebenarnya banyak biarawati di sana yang tidak suka kepada anak perempuan itu. Kemudian setelah beberapa tahun, anak itu akhirnya berusia 5 tahun. Dan pada saat itu keadaan masih normal-normal saja. Hingga pada suatu hari, seorang biarawati masuk ke dalam kamar anak itu. Ketika biarawati itu masuk, anak itu sudah dalam kondisi menempel di atas langit-langit rumah dengan mata yang merah menyala. Kemudian anak tersebut melihat ke arah biarawati itu tanpa ada berkata-kata. Tentunya ini adalah kondisi yang sangat tidak normal dan pastinya berkaitan dengan kekuatan ilmu hitam. Sepertinya ada alasan yang kuat mengapa anak perempuan itu dibuang oleh orang tua kandungnya sendiri. Biarawati itu sontak menemui sang kepala biara dan melaporkan kejadian tersebut. Ternyata kejadian yang dialami oleh biarawati itu tidak sekali itu saja, tetapi sudah sering terjadi dan sering dilihat oleh kepala biara itu sendiri. Karena banyaknya biarawati yang melapor, kepala biara pun segera mengambil tindakan. Karena anak itu sudah terlalu sering menakut-nakuti para biarawati yang lain dengan tindakan yang dia lakukan. Kemudian karena sudah tidak tahan lagi, seorang biarawan melakukan hal yang sangat nekat tanpa adanya persetujuan kepala biara, yaitu untuk membuang anak tersebut ke dalam hutan dan dibiarkan mati begitu saja. Ketika biarawan itu masuk ke dalam kamar anak tersebut, para biarawati pun setuju untuk membawa anak itu. Tetapi sebelumnya kepala biara mengatakan bahwa jangan sampai membunuh anak itu, karena kepala biara masih percaya bahwa anak itu bukanlah anak iblis, dan malah dia berpikir kalau anak itu adalah anak yang suci dan merupakan titipan dari Tuhan. Singkat cerita, akhirnya para biarawati membawa anak tersebut ke sebuah desa di daerah pemukiman. Di desa itu terdapat sebuah keluarga yang begitu taat dalam beribadah, dan mereka mau menerima anak itu sebagai anak angkat mereka. Anak itu tumbuh layaknya anak normal pada umumnya, dan tidak ada keanehan-keanehan yang terjadi selama dia tinggal dalam keluarga itu. Walaupun
walaupun begitu kehidupannya dalam lingkungan sekolah tidak berjalan dengan baik. Anak perempuan itu sangat kesulitan untuk mendapatkan teman, dan dia sering mendapatkan bulian dari teman-temannya karena dia anak yang sangat pendiam dan terlihat sangat aneh. Dari situlah awal mula dia membenci anak-anak sekolah karena mereka sering membuli anak yang lemah atau terlihat berbeda. Dia bahkan berniat untuk balas dendam kepada anak-anak di sekolahnya itu, karena pada saat itu hatinya sudah mulai terisi dengan dendam dan juga amarah. Kemudian pada suatu hari ketika dia sedang bermain, tanpa sengaja dia menemukan sebuah topeng di dekat kuburan yang berada di dekat biara. Karena dia tidak memiliki teman, dia sering mengajak berbicara topeng itu. Dia pernah mengatakan kepada orang tua angkatnya bahwa topeng itu memiliki kekuatan ajaib. Pada saat dia berumur sekitar 15 tahun, dia mendapatkan mimpi buruk tentang biara yang dulu merawat dia semasa kecil. Dari situ memori dia tentang perilaku jahat para biarawati kepadanya mulai teringat kembali. Dan dari situ dia juga mulai dendam dengan biarawan dan juga biarawati tersebut. Oleh karena itu pada saat dia berusia 20 tahun, dia tidak ingin lagi untuk berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya dia bertengkar dengan orang tua angkatnya yang sangat taat beribadah. Akhirnya orang tua angkatnya meminta dia untuk pergi ke gereja dan melakukan pengakuan dosa. Namun ketika dia melakukan pengakuan dosa, sebuah keanehan terjadi. Sifat jahat dari anak itu semakin keluar karena dia telah dirasuki oleh sesosok iblis yang jahat. Anak itu kemudian kabur dari rumah dan tidak tahu mau kemana lagi. Dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Akhirnya perasaan itu berubah menjadi rasa amarah untuk membalas dendam kepada para biarawati yang sudah membuangnya. Hingga akhirnya pada suatu hari dia menyamar sebagai seorang biarawati dan kemudian masuk ke dalam biara itu. Lalu pada malam harinya dia mengeluarkan palu yang sudah dia bawa. Kemudian dia membunuh para biarawan dan para biarawati yang ada di sana. Namun di sini dia tidak membunuh kepala biara karena cuma dia satu-satunya orang yang sangat baik kepadanya, dan kepala biara itu sangat tulus menyayanginya ketika dia kecil. Setelah mengetahui bahwa biarawati dan para biarawan telah dibunuh oleh anak tersebut, akhirnya kepala biara memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dia juga meninggalkan sebuah pesan. Dia menuliskan bahwa anak itu pantas membalaskan dendamnya. Tidak sampai di situ saja balas dendam yang dia lakukan. Setelah berhasil membalaskan dendamnya kepada para biarawan dan biarawati di sana, kemudian dia menuju ke sekolahnya yang dulu, dan kemudian dia membunuh semua guru yang ada di sana dan menyiksa murid-murid yang lainnya. Murid-murid itu juga dipasangkan topeng olehnya, dan Epilnan ini menggembok mereka semua di dalam ruangan. Semenjak itulah dia mulai menempati sekolah itu dan menjadi seorang penyembah iblis. Selain Epilnan, di tempat itu juga terdapat Gutnan atau biarawati baik yang membantu dan menjadi asisten dari Epilnan. Gutnan di sini sebagai pengantar jemput para murid-murid yang ada di sekolah tersebut. Jadi awal mulanya ketika Gutnan kembali ke sekolah itu, dia sangat kaget melihat kondisi sekolah yang sangat sepi dan mengerikan. Dia melihat semua pintu terkunci. Kemudian dia masuk ke dalam sekolah untuk mengeceknya melalui pintu belakang. Di dalam sekolah itu dia sangat kaget melihat anak-anak yang sedang disekap. Ketika dia ingin menyelamatkan anak-anak tersebut, dia malah diserang oleh Epilnan dengan menggunakan sebuah palu. Di situ Gutnan memohon kepada Epilnan agar dia tidak dibunuh karena dia masih punya keluarga.
Nah, akhirnya Epilnan mengajak Gutnan untuk saling bekerja sama. Sebagai gantinya, Gutnan harus membawa anak-anak itu ke sekolah dan Epilnan tidak akan mengganggu keluarganya Gutnan. Karena ancaman itulah, Gutnan mau tidak mau harus melakukan perintah dari Epilnan dan harus mau bekerja sama dengannya. Kalau kalian memainkan game Epilnan, tentunya kalian tahu kalau di dalam game Epilnan ini, ketika kita bertemu dengan Gutnan, maka dia akan lari. Tetapi kebalikannya dengan Epilnan, kita yang akan lari ketika bertemu dengannya. Pada game ini kita berperan sebagai seorang anak yang dibawa oleh Gutnan ke dalam sekolah. Kita akan diberikan sebuah karakter anak kecil yang terkurung di sebuah ruangan mencari jalan keluar dari sekolah agar kita bisa terbebas dari Epilnan. Jalan yang harus ditempuh pun tidak semudah yang kalian pikirkan. Akan ada banyak teka-teki yang wajib kalian pecahkan, ditambah kehadiran Epilnan yang tiba-tiba muncul di belakang kalian dan kemudian memukulkan palunya hingga kita tewas. Pada game ini terdapat 3 ending. Ending yang pertama, kita akan keluar dari pintu depan. Kemudian ending yang kedua, kita bisa keluar dengan bersembunyi di dalam mobil yang digunakan oleh Gutnan ketika dia keluar dari sekolah. Sedangkan untuk ending yang ketiga, yaitu keluar menggunakan balon udara dengan anak-anak yang lain di dalam sekolah itu. Nah, itulah tadi cerita tentang kisah sebenarnya di balik game Epilnan. Sebuah game survival horror yang sangat menarik untuk kalian mainkan, terutama bagi kalian para pecinta game horror. Namun seperti biasa, percaya atau tidak dengan cerita ini, itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time and stay cool. Bye bye.